Ya. Nah, hari ini adalah perkuliahan minggu keempat tentang sistem endokrin, gitu ya. Sistem endokrin itu simpelnya itu sistem hormon ya di beberapa literatur gitu. Eh, Seperti yang teman-teman sudah pelajari kemarin itu sistem saraf ya. Nah, sistem saraf ini juga berhubungan dengan sistem endokrin untuk mempertahankan hemostasis tubuh gitu. Jadi pada satu sisi dikeluarkannya suatu hormon itu sangat berpengaruh kepada kerjanya sel saraf. Nah, gitulah kurang lebih ya. Makanya yang pertama itu adalah tiroid dan paratiroid. Nah, teman-teman ini ya tadi ya. Ini laring gitu ya, dan ini dari saluran nafas gitu. Ini laring, kemudian bagian yang menonjol ini ada tulang rawan krikoid. Nah, gitu ya. Dan kalau teman-teman pernah dengar pernah lihat nih nonton film IR kah, Dokter X kah, apalagi 911 kah, Grey's Anatomy, bla 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 bla, bahkan film-film biasa gitu ya. Ketika ada yang kesulitan bernafas, tiba-tiba ngambil pulpen, disayat lah, ditojos gitu ya bagian tulang rawan krikoid ini gitu untuk membuat saluran nafas baru gitu ya, karena tidak mungkin bernafas melalui hidung, berarti ada sumbatan dan lain-lain gitu ya. Nah, di daerah sekitar tulang rawan ini kan trachea itu tulang rawan ya bagiannya. Nah, itu melintanglah kelenjar tiroid. Dan di dalam kelenjar tiroid itu ada kelenjar paratiroid. Ini ada kayak nodul-nodulnya gitu ya. Ini dari belakang, pemeriksaan dari belakang. Nah, ini kan back view ya atau dari posterior view gitu. Untuk memeriksa pembesaran kelenjar tiroid sendiri dulu awalnya ketika belajar di kedokteran adalah pemeriksaan dari belakang pasien. Jadi pemeriksa di posisi begini, pasien menghadap ke depan, sama-sama menghadap ke depan, kemudian lehernya diraba dari belakang. Nah itu ya, nanti kita mengidentifikasi kira-kira kelenjarnya itu membesar atau tidak gitu. Tapi kalau sekarang dokter memeriksa dari depan aja cukup gitu ya. Nah, dari hipotalamus dia ada releasing hormonnya. Gitu ya. Kemudian akan merangsang pituitary anterior mengeluarkan hormon TSH, stimulating hormonnya tiroid, sehingga kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon yaitu T3 dan T4. T3 ini triiodotironin, ada nggak di sini? Nggak ya. Dan kalau T4 ada tetraiodotiro-tironin. Ingat ya di dalam namanya itu ada iodo. Berarti iodin, iodium itu penting gitu ya buat hormon ini gitu. Nah, target jaringan targetnya gitu ya. Apa sih yang diharapkan dari hormon tiroid ini gitu ya? Bukan yang diharapkan kalau berlebihan gitu. Tapi memang tiroid ini dia meningkatkan metabolisme kita, meningkatkan temperatur tubuh kita dan berfungsi pada pertumbuhan dan perkembangan normal. Itu ya. Tidak hanya di manusia ya, kalau tidak salah saya hewan juga ada yang punya hormon tiroid kalau nggak salah dan mempengaruhi perkembangan bentuknya gitu. Tapi koreksi kalau saya salah ya. Nah, itu ya. Jadi hormon T3 dan T4 ini dia akan menstimulasi kerja jaringan tertentu. Nah, inhibitornya gitu ya, dia tidak ada inhibiting hormon ya, ingat ya. Tapi dia menginhibisi atau menahan keluarnya itu melalui kadar T3 dan T4. Jadi kalau misalkan T3 dan T4-nya cukup, dia akan mengirim negatif feedback ke atas yang mengatakan bahwa sudah cukup, jangan dikeluarkan lagi hormon yang merilisnya gitu. Nah, gitu ya. Teman-teman kalau cerita soal negatif feedback itu di berbagai macam referensi penggambarannya kan suka beda-beda. Nah, teman-teman bisa cari yang gampang dimengerti ya. Kalau seperti ini kan ada keterangannya yang hijau itu apa, yang merah itu apa dengan keterangannya. Tapi ada juga yang menambahkan tulisan di samping dengan pembagian-pembagiannya. Nah, nanti teman-teman bisa eksplorasi ya cara yang mana yang lebih mudah dimengerti. Nah, kemudian adrenal gland.
Itu adanya di ginjal. Nih teman-teman, ini visualisasi ginjal ya, ini tubuh, ini gampang ya, usus ya, kalau ini usus, kemudian teman-teman lihat ini ada ginjal, dan terbayang-bayang itu adalah saluran ureter, ya, saluran ureter nanti ke uretra gitu ya, maaf, ureter nanti ke kandung kemih dan dikeluarkan urinnya. Ingat ya, ginjal ini kan tempat penyaring darah sehingga nanti terbentuk urin gitu. Nah, ginjal tuh ada 2, jadi kelenjar adrenalnya juga ada 2, gitu ya. Di kiri dan di kanan, letaknya di bagian atas dan, kalau dipotong dia itu ada bagian medula, ada bagian korteks. Jadi korteks ini bagian luar, medula itu bagian dalamnya. Nah, hormonnya apa saja gitu ya. Saya malah di sini nggak tidak mencantumkan hormonnya secara spesifik seperti tulisan aja gitu, tapi ada 2, epinefrin dan norepinefrin gitu. Ini khusus gitu ya di, adrenal tapi yang bagian medula. Jadi bagian medula dan korteks itu mengeluarkan hormon yang berbeda. Nah, ini teman-teman bisa, lihat caranya gitu ya, cara penjelasannya bahwa stres, seperti kita dikejar-kejar ujian gitu ya, itu sudah mulai, adrenalinnya naik istilahnya, atau yang tadi saya lagi dikejar anjing misalnya, atau aktivitas fisik seperti lari dan lain-lain gitu ya. Kemudian glukosa darah yang rendah itu akan merangsang, hipotalamus untuk, merilis akhirnya gitu ya, melalui saraf simpatis. Ini sudah kita singgung loh di perkuliahan minggu lalu. Akhirnya itu ada terusan, neuronnya gitu ya, ke bagian, medulanya kelenjar adrenal. Nah, akhirnya dia akan merangsang hal-hal berikut ini gitu ya, yang kita kenal dengan fight or flight gitu. Glukosa naik untuk, energi buat lari gitu ya. Kemudian, sumber energi lain seperti asam lemak dan, asam lemak terutama ya, itu juga dikeluarin untuk sumber energi juga, detak jantung makin tinggi gitu ya, tekanan darah makin tinggi, kemudian, otot skeletal siap gitu ya, dengan metabolismenya akhirnya saya sanggup lompat lari gitu ya, melompati tembok 2 meter. Nah, ini benar-benar mempersiapkan diri buat fight or flight. Kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.